Ya, selamat siang menjelang sore. Salam Just Talk. Kali ini gue bahas 2 match IPL dan 1 Coppa Italia. Oke, Em, gue mulai dari Arsenal dulu lah. Arsenal di babak pertama menguasai pertandingan. Golnya keren dari Bukayo Saka. Akhirnya dia bisa kembali lagi. Aubameyang cadangan. PP main lagi di sayap kiri. Tierney nggak ada. Cedric main di sayap kiri, di wingback kiri, dan everything was under control. Oke, mereka menciptakan peluang, mereka bermain bagus. Wolves nggak dapat satu peluang besar pun, satu shot on target itu pun dengan jarak sangat jauh dan sangat bisa diantisipasi oleh Leno. Sementara Arsenal dapat satu golnya keren Bukayo Saka, tapi sayangnya kakinya Laka agak sedikit offside, tapi ya itu sudahlah, itu VAR. PP cetak gol keren, kembali lagi PP udah 4 match beruntun main bagus. Pelan-pelan dia membuktikan bahwa dia layak seharga segitu dan semoga akan lebih bagus terus. Cetak gol, terus terjadilah malapetaka itu. Malapetaka yang gue maksud David Luiz. Bahwa itu diberikan penalti, oke, gue masih bisa terima, tapi definitely not red card. Karena Luis nggak ada intensi apa-apa, tidak ada mencoba untuk menjatuhkan, bahkan dia sengaja jaga jarak, tapi memang kaki belakangnya itu kena kakinya Luis, bisa dikasih merah. Gue nggak habis pikir, asli gue nggak habis pikir. Dan di bawah wasit ini, Paulsen, Arsenal sudah 4 kali kalah. Oke, ini yang gue bener-bener sangat memuakkan dan memalukan lihat wasit kayak begini. Kalau lu kalah bener-bener sih oke lah. Babak kedua 10 lawan 11, ya mau gimana lagi, ngincar counter attack, dan Arsenal punya intensi untuk menang, untuk mencetak gol. Kebobolan 2-1, golnya keren by the way, Moutinho. Itu benar-benar sampai kena tiang dalam baru masuk. Leno itu sudah berusaha untuk menahan, tapi memang golnya itu keren, harus diakui. Cuman 10 lawan 11 nggak gampang juga kan. Ditambah Leno kartu merah lagi. 9 lawan 11 pun Arsenal masih nyerang, dapat satu peluang, Bellerin dari sayap kanan shooting, sayangnya keblok. Tapi yang bikin gue parah sih, this is just 3 point, oke? Kalah dengan cara kayak gini lebih menyakitkan, tapi that's okay, it's 3 point. Cuman yang parah itu ya Leno kartu merah. Sementara Matt Ryan cedera, gantilah kelinci Islandia itu. Buset, passing aja kagak bisa. Ini yang membuat gue lebih concern itu kipernya, bukan pemainnya. Tapi next match lawan Aston Villa, semoga Arsenal nggak ada kartu merah dan sangat bisa menang dengan permainan kayak begitu kayak kemarin. Ya udah, kalau gue bilang this is one of the match dimana segera dilupakan lah, nggak ada guna juga. Lu mau protes ke wasitnya selalu begitu. Tapi dari sisi fighting spirit, dari sisi permainan, terutama di babak pertama pada 11 lawan 11, Arsenal bisa keluar lapangan dengan kepala tegak. Oke, hal kayak gini bisa terjadi. Anggap aja wasitnya juga have a bad day, oke lah. Karena harusnya red card pertama, wasit ini ke samping lapangan mengecek dengan sendiri apakah itu penalti atau enggak. Ini yang menyedihkan dengan wasit Inggris, bukan VAR-nya, tapi wasitnya. Oke. Next, Man United. Man United bermain dengan full team. Menit kedua sudah kartu merah. Menit 79 kartu merah. Menit kedua aja babak pertama udah 4-0. Akhirnya Donny van de Beek masuk. Udah 4-0 baru Ole berani turunin dia. Nggak cetak gol tapi dapat kartu kuning. Ya prestasi juga sih. Tapi anyway, apa yang harus dibahas? Kita tahu bahwa ini kedua kali Southampton kalah dengan 9 gol. Tahun lalu lawan Leicester, sekarang lawan MU. Dan yang jadi masalah dengan Southampton ini kan,
Hasenhüttl ini nggak tahu cara defense itu gimana. Jadi lu lu lihat Arsenal lah, dengan 9 orang pun nggak ada masalah, 10 orang pun 9 nggak harus kebobolan begitu banyak. Tapi tetap kebobolan satu dengan 10 orang mereka mencoba keluar. Ujung-ujungnya karena kualitas pemainnya juga so-so, ditambah MU percaya dirinya lagi meningkat, dihajar kiri kanan. 10 orang itu 6-0. Kartu merah kedua tambah 3 gol lagi, 9. Jadi dengan 9 orang kalah 9-0. Apakah ini memalukan? Ya, untuk Southampton ya. Karena sepak bola itu, apalagi lu harus belajar kalau red card itu selalu bisa terjadi. Jadi defense kalau 10 lawan 11 wajar kalau lu main bertahan dan incar counter attack. Untuk gue sih nggak ada excuse untuk Hasenhüttl, ini murni salah dia. Dia nggak ngajarin pemainnya untuk bermain bertahan pada saat kehilangan satu pemain. Oke. Untuk MU apa artinya? Bertambah 9 gol, mungkin goal difference yang bisa berpengaruh akhir musim itu match ini bonus lah. Cuman dari sisi permainan, gue bilang nggak bisa banyak yang diambil dari match kayak begini. Karena lawan lu nggak bisa bertahan, lawan 10 orang bahkan 9 orang mainnya lebih lepas, tangtung. Sampai average wingback aja bisa cetak gol. It's just 3 point. It's just 3 point, artinya MU tidak tertinggal lebih jauh lagi. Tapi sekali lagi masih banyak match, gue rasa mereka juga sadar bahwa ini hanya sekedar 3 point, mereka nggak akan jumawa dan fokus ke next matchnya. Karena gue nggak bisa cerita banyak soal match. Lu pada saat lawan 10 orang gue udah paling malas kalau ngebahas, apalagi lawan 9 orang. Ya lu tinggal kayak di pingpong aja loh. Kiri kanan nguber pantat. Jadi nggak ada gunanya. Jadi untuk MU ini cuman percaya diri aja meningkat dan bertambah 9 gol dan 3 poin, that's it. Ke Super Copa Inter Juve. Nah, ini seru. Bermain di 2 leg. Artinya sekarang di kandang Inter, minggu depan di kandang Juve. Oke. Terus Inter 2 minggu yang lalu mengalahkan Juve dengan skor 2-0 ya. Tapi ini still Juve. Pada saat gue lihat line up-nya gue agak ragu. Kenapa? Si Pirlo membangku cadangkan Morata, membangku cadangkan Chiesa dan juga Bonucci. 2 center back muda dengan 2 DM, Rabiot, Bentancur. Terakhir dia main dengan Rabiot, Bentancur, kalah. Karena nggak ada playmaker. Ternyata Inter yang tidak konsisten. Ya, Inter turunnya kan selalu itu aja. Yang diganti itu kan wingbacknya, bukan wingback, wingernya. Mereka bermain dengan 3 center back ya. Kiri yang kadang Perisic, kadang kanan Darmian, kadang Hakimi, biasanya Hakimi tapi nggak hadir. Dan nggak ada Lukaku. Nggak ada Lukaku, siapa yang cetak gol? Ya, Lautaro Martinez sekali-sekali cetak gol kayak tadi. Tapi di babak pertama Juve itu menguasai lini tengah dengan Bentancur dan Rabiot. Benar-benar mereka mengontrol, bahkan ball possession-nya 63%, 68 kalau nggak salah, banyak banget lah. Akurasi passing pun 90%, sementara Inter cuma 75%. Gimana lu bisa membangun sebuah serangan kalau akurasi passing lu segitu? Conte ini kepala batu. Masukin Eriksen baru di menit 76 kalau nggak salah, atau 77. Ashley Young digantikan di menit 66 kalau nggak salah. Perisic masuk. Itu sudah sebuah plus point. Nah, di babak kedua Inter juga main lebih bagus. Lebih menyerang, akurasi passing dari 75% ke 88%. Lebih fight lah. Tapi masih ada yang namanya Buffon. Darmian itu kan harusnya cetak gol. Tapi karena Buffon ya keren. Nah, Ronaldo tugasnya itu bukan kayak di Madrid, kerja keras kiri kanan jempol. Enggak, Ronaldo tugasnya cuma finishing. Mau penalti pun nggak semua orang bisa cetak. Ronaldo pun sering nggak masuk penalti kan. Tapi tadi penaltinya keren masuk dan unggul 2-1 di kandang Inter. Gue bingung kenapa masukin Eriksen baru di menit 70 something. Kenapa nggak dari awal mengambil risiko? Karena lu tahu
minimal harus seri karena masih main di Juve. Jadi harus ambil segalanya. Nggak gampang menang di kandang Juve. Tapi intinya adalah Conte is Conte. Lu nggak merubah 3-5-2 sebenarnya nggak ada masalah. Tapi 3-5-2 lu kan bisa bermain lebih ofensif atau enggak. Intinya kayak itu. Cuman di match tadi gue bilang murni kalah di babak pertama. Juve lebih fluid mainnya, Kulusevski diberikan free roll di belakang Ronaldo, main cukup bagus, dibantu dengan 2 DM. Sebenarnya pemain Juve ini kan biasa banget, bukan Juve top yang kita kenal, tapi somehow bermain cukup bagus karena mereka juga punya killer instinct ya. Killer instinct Juve itu kayak lawan Milan lah. Milan menguasai pertandingan, Juve keluar deng, gol, menang 3-1, selesai itu barang. Nah, Juve memiliki itu. Killer mentality itu dimiliki oleh Juve sehingga mereka pada saat tertekan justru mereka bisa perform. Inter kalau main bagus berapa match terakhir main bagus banget. Lawan Juve, lawan AC Milan. Tapi ya pada saat tekanan tinggi kayak sekarang, kayak di Champions League, they fail. There is no leader di Inter. Nggak ada yang ngatur semuanya. Vidal itu udah lewat, tapi selalu jadi starter. Dia gue nggak paham dengan Conte. Maka dari itu, gue juga bilang gue tetap unggulkan Juve. Tapi kita lihat next match-nya, berani nggak Inter mulai bermain dengan Eriksen, Barella, dengan Brozovic 1 DM, dengan Hakimi, dengan Perisic di sayap. Jadi benar-benar ofensif ketemu. Kalau Inter berani melakukan itu, bisa aja mereka menang di kandang Juve. Kita lihat. Thanks for watching.